Assalamualaikum teman-teman, ngerangkum bareng Teteh lagi yuk. Kali ini materinya tentang KB oral dan kondom. Tapi sebelum ke materi, jangan lupa di-subscribe dulu ya. Keluarga berencana adalah usaha untuk mengontrol jumlah dan jarak antara kelahiran anak. Untuk menghindari kehamilan yang bersifat sementara, digunakan kontrasepsi, sedangkan untuk menghindari kehamilan yang sifatnya menetap, bisa dilakukan sterilisasi. Kontrasepsi oral atau pil KB mengandung hormon baik dalam bentuk kombinasi progestin dengan estrogen atau progestin saja. Pil KB mencegah kehamilan dengan cara menghentikan ovulasi dan menjaga kekentalan lendir servikal sehingga tidak dapat dilalui oleh sperma. Tablet yang hanya mengandung progestin sering menyebabkan perdarahan tidak teratur. Tablet ini hanya diberikan jika pemberian estrogen bisa membahayakan, misalnya pada wanita yang sedang menyusui. Pil kombinasi ada yang memiliki estrogen dosis rendah dan ada yang mengandung estrogen dosis tinggi. Estrogen dosis tinggi biasanya diberikan kepada wanita yang mengkonsumsi obat tertentu, terutama obat epilepsi. Keuntungan dari pil KB adalah mengurangi resiko kanker jenis tertentu, mengurangi angka kekambuhan kram pada saat menstruasi, mengurangi ketegangan premenstruasi, mengurangi perdarahan tidak teratur, mengurangi anemia, mengurangi kista payudara, mengurangi kista ovarium, mengurangi kehamilan ektopik, mengurangi infeksi tuba falopi. Sebelum mulai menggunakan pil KB, dilakukan pemeriksaan fisik untuk meyakinkan bahwa tidak ada masalah kesehatan yang bisa menimbulkan resiko. Jika wanita tersebut atau keluarga dekatnya ada yang menderita diabetes atau penyakit jantung, biasanya dilakukan pemeriksaan darah untuk mengukur kadar kolesterol dan gula darah. Jika kadar kolesterol atau gula darahnya tinggi, maka diberikan pil KB dosis rendah. 3 bulan setelah pemakaian pil KB, dilakukan pemeriksaan ulang untuk mengetahui adanya perubahan tekanan darah. Selanjutnya, pemeriksaan dilakukan 1 kali dalam setahun. Pil KB sebaiknya tidak digunakan oleh wanita yang merokok dan berusia di atas 35 tahun, wanita penderita penyakit hati aktif atau tumor, wanita yang memiliki kadar trigliserid tinggi, dan wanita penderita tekanan darah tinggi yang tidak diobati. Wanita penderita diabetes yang disertai penyumbatan arteri, wanita yang memiliki bekuan darah, wanita yang tungkainya sedang digips, wanita penderita penyakit jantung, wanita yang pernah menderita stroke, wanita yang pernah menderita penyakit kuning pada saat kehamilan. Pengawasan harus dilakukan jika pil KB digunakan oleh wanita yang mengalami depresi, wanita yang sering mengalami sakit kepala migrain, wanita yang merokok tetapi berusia di bawah 35 tahun, wanita yang pernah menderita hepatitis atau penyakit hati lainnya tetapi telah sembuh total. Wanita yang menyusui biasanya tidak mengalami ovulasi sampai 10-12 minggu setelah persalinan, tetapi mereka bisa mengalami ovulasi dan hamil sebelum terjadinya menstruasi pertama. Karena itu, ibu yang menyusui sebaiknya menggunakan pil KB jika tidak ingin hamil. Pil kombinasi yang diminum oleh ibu menyusui bisa mengurangi jumlah air susu dan kandungan zat lemak serta protein dalam air susu. Hormon dari pil terdapat dalam air susu sehingga bisa sampai ke bayi. Karena itu, untuk ibu menyusui sebaiknya diberikan tablet yang hanya mengandung progestin yang tidak mempengaruhi pembentukan air susu. Pil KB yang diminum segera setelah terjadinya pembuahan atau pada awal kehamilan sebelum wanita tersebut mengetahui bahwa dia hamil tidak akan membahayakan janin. Apa sih efek samping dari pil KB? Yang pertama, perdarahan tidak teratur sering terjadi pada beberapa bulan pertama pemakaian pil KB. Jika tubuh telah menyesuaikan diri dengan hormon, biasanya perdarahan abnormal akan berhenti. Yang kedua, beberapa bulan setelah berhenti menggunakan pil KB, mungkin tidak akan terjadi menstruasi, tetapi obat ini tidak menyebabkan berkurangnya kesuburan secara permanen. Yang ketiga, efek samping yang berhubungan dengan estrogen adalah mual, nyeri tekan pada payudara, perut kembung, penahanan cairan, peningkatan tekanan darah, dan depresi. Yang keempat, efek samping yang berhubungan dengan progestin adalah penambahan berat badan, jerawat, dan kecemasan. Penambahan berat badan sebanyak 1,5
sampai 2,5 kg biasanya terjadi akibat penahanan cairan dan mungkin karena meningkatnya nafsu makan. Yang kelima, bekuan darah diperkirakan 3-4 kali lebih sering terjadi pada pemakaian KB pil dosis tinggi. Jika secara tiba-tiba timbul nyeri dada atau nyeri tungkai, pemakaian pil KB harus segera dihentikan dan segera memeriksakan diri karena gejala tersebut mungkin menunjukkan adanya bekuan darah di dalam pena tungkai dan kemungkinan sedang menuju ke paru-paru. Lanjut, mual dan sakit kepala. 1-2% wanita pemakaian pil KB mengalami depresi dan kesulitan tidur, melasma, bercak-bercak warna gelap di wajah. Jika terkena sinar matahari, bercak semakin gelap, melasma akan menghilang secara perlahan setelah pemakaian pil KB dihentikan. Resiko terjadi kanker leher rahim tampaknya meningkat, terutama jika pil KB telah dipakai selama lebih dari 5 tahun. Karena itu, wanita pemakai pil KB harus rutin menjalani pemeriksaan pap smear minimal 1 kali dalam 1 tahun. Interaksi pil KB dengan obat lain. Pil KB tidak berpengaruh terhadap obat lain, tetapi obat lain, terutama obat tidur dan antibiotik, bisa menyebabkan berkurangnya efektivitas dari pil KB. Wanita pemakai pil KB bisa hamil jika secara terus-menerus mengkonsumsi antibiotik, misalnya rifampicin, penisilin, ampicillin, tetrasiklin, atau golongan sulfa. Ketika mengkonsumsi antibiotik tersebut, selain pil KB, sebaiknya ditambah dengan menggunakan kontrasepsi penghalang, misalnya kondom dan diafragma. Lanjut ke kontrasepsi kondom. Kondom adalah alat kontrasepsi keluarga berencana yang terbuat dari karet dan pemakaiannya dilakukan dengan cara disarungkan pada kelamin laki-laki ketika akan bersenggama. Kondom adalah alat kontrasepsi atau alat untuk mencegah kehamilan atau penularan penyakit kelamin pada saat bersenggama. Kondom biasanya dibuat dari bahan karet latex dan dipakaikan pada alat kelamin pria atau wanita pada keadaan ereksi sebelum bersenggama atau berhubungan suami istri. Mekanisme kerja dari kondom yaitu menghalangi masuknya sperma ke dalam vagina sehingga pembuahan dapat dicegah, yaitu mencegah sperma masuk ke dalam alat reproduksi wanita. Manfaat, keterbatasan maupun efek samping yang ditimbulkan kondom wanita hampir sama dengan kondom lelaki. Tingkat efektivitas kondom wanita akan tinggi apabila cara penggunaannya yang benar. Angka kegagalan kontrasepsi kondom sangat sedikit, yaitu 2-12 kehamilan per 100 perempuan per tahun. Keuntungannya yaitu murah, mudah didapat, tidak memerlukan pengawasan, mengurangi kemungkinan penularan penyakit kelamin. Lanjut ke cara penggunaannya. Kondom dipasang saat penis ereksi dan sebelum melakukan hubungan badan. Buka kemasan kondom secara hati-hati dari tepi dan arah robekan ke arah tengah. Jangan menggunakan gigi, benda tajam saat membuka kemasan. Tekan ujung kondom dengan jari dan jempol untuk menghindari udara masuk ke dalam kondom. Pastikan gulungan kondom berada di sisi luar. Buka golongan kondom secara perlahan ke arah pangkal penis sambil menekan ujung kondom. Pastikan posisi kondom tidak berubah selama koitus. Jika kondom menggulung, tarik kembali gulungan ke pangkal penis. Setelah ejakulasi, lepas kondom saat penis masih ereksi. Hindari kontak penis dan kondom dari pasangan Anda. Buang dan bungkus kondom bekas pakai ke tempat yang aman. Sekian rangkuman materi tentang KB oral dan kondom. Kurang lebihnya mohon maafkan. Jika ada yang salah mohon dikoreksi. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya.